Oke, balik lagi di political literasi, di mana pada diskusi hari ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Salah satunya adalah penundaan pemilu. Memang sudah banyak terkait dengan diskusi atau perbincangan terkait dengan penundaan pemilu ini. Namun di sini saya sudah ditemani dengan Kang Fahmi. Halo, Kang, halo Ted. beliau ini selaku Direktur Eksekutif Second House dan juga merangkap sebagai Ketua daripada Bandung School of Democracy. Ya. Oke Kang. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan penundaan pemilu, tetapi dari perspektif milenial, Kang. Oke. Dari perspektif kelompok muda. Karena mengapa dari perspektif kelompok muda, ya kita juga tahu pemilu 2019 lalu kelompok muda atau pemilih muda di Indonesia ini memiliki kontribusi yang sangat besar tentunya ya. Betul. Dengan jumlah yang sekitar 42% pemilih itu pemilih muda ya Kang ya. Nah, saya ingin meminta pandangan Akang khususnya terkait dengan penundaan pemilu ini dari perspektif kelompok muda. Oke. Gimana Kang? Sebetulnya kalau berbicara anak muda, kemudian kelompok muda, milenial khususnya, saya jadi teringat pada sebuah kolom ya, tajuk utama, misalnya sebuah media besar, platform media besar misalnya di tanah air yang pada 2017 lalu itu memunculkan misalnya narasi terkait misalnya kecenderungan, kebiasaan Ted ya, politik misalnya milenial di Indonesia. Nah, sejak 2017 itulah kemudian istilah milenial banyak sekali saya pikir digunakan dalam berbagai ajang, dalam berbagai momentum, termasuk pemilu seterusnya, utamanya berkaitan dengan hal yang bersifat politik atau politik elektoral ya, sehingga ada glorifikasi yang luar biasa saya pikir menjelang 2019 tentang istilah milenial. Hampir semua partai, hampir semua kandidat calon legislatif dan semua yang terlibat dalam agenda pemilihan umum, terutama sebagai peserta itu menggunakan narasi soal milenial. Kenapa? Karena jika kita misalnya berkaca pada kuantitas atau kontribusi kelompok muda yang kemudian disimplifikasi ke dalam istilah milenial itu ya kontribusinya luar biasa. Tadi sudah mengatakan ada puluhan persen jumlah misalnya pemilih anak muda, pemilih milenial gitu ya, terhadap keseluruhan partisipan politik pada 2019 lalu. Jadi semua berupaya memacak diri misalnya, menampilkan diri sebagai bagian dari milenial dalam bertata busana misalnya, dalam bertutur, kemudian juga dalam hal-hal lainnya ya, yang sedemikian mungkin agar mereka bisa mendapatkan suara dari pemilih muda yang kemudian disimplifikasi ke dalam istilah milenial tersebut, yang pertama kali dimunculkan oleh sebuah platform media besar di tanah air pada 2017 yang lalu. Nah, persoalannya misalnya apakah misalnya istilah milenial itu hanya digunakan ketika mendekati momentum-momentum politik tertentu, anggap saja misalnya pemilu. Sementara dalam kegiatan politik keseharian justru saya membayangkan yang namanya milenial ini sekarang ya, meskipun misalnya kecenderungan politik atau partisipasi politiknya meningkat, indikatornya apa? Salah satu indikator yang kemudian bisa kita gunakan adalah partisipasi melalui media sosial misalnya di Instagram ya, di Twitter. Hari ini anak muda nampaknya, ini juga dibuktikan melalui beberapa hasil riset ya, sangat aktif atau cukup aktif misalnya dalam mengomentari berbagai isu-isu politik. Misalnya saat pemerintah dan DPR menggodok RUU Cipta Kerja Omnibus Law beberapa tahun yang lalu, kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Konsolidasi melalui media sosial terbukti sangat efektif hanya dalam beberapa waktu saja ya. Kemudian mahasiswa ya, elemen-elemen pro demokrasi lain misalnya berkumpul di Jakarta yang jumlahnya sampai ribuan orang dan seterusnya. Itu saya pikir salah satu indikator bagaimana kemudian kelompok muda ini berpartisipasi aktif membincangkan tema-tema politik di media sosial, sehingga kemudian media sosial menjadi wahana konsolidasi yang efektif. Tapi persoalannya itu saya pikir tidak linier dengan apa yang terjadi pada kehidupan politik seharian. Di media sosial misalnya cakap, banyak berdiskusi, banyak bercerita, mengomentari dan seterusnya. Tapi dalam ranah politik yang real misalnya di lapangan
ya belum banyak saya melihat misalnya milenial yang berpartisipasi dalam agenda misalnya mendorong eh, contoh ya mendorong goalnya RUU tertentu misalnya mendorong agenda politik tertentu atau bahkan menegasikan konsep politik tertentu itu di lapangan belum terlihat konkret gitu. Jadi hanya bertebaran di dunia maya tapi pada praktiknya ya di lapangan agak sulit melihat linearitas antara keaktifan anak muda di media sosial dengan aktivitas politik di lapangan. Kenapa? Karena saya melihat misalnya anak muda ini berangkat dari postulasi ya, dari postulat bahwa yang namanya politik itu kotor, politik itu penuh siasat dan lain sebagainya, sehingga banyak anak muda kemudian yang mengambil jarak yang cukup besar dari politik. Saya pikir itu juga hal yang kemudian harus dicermati bersama lah, karena harus ada linearitas antara aktivitas di media sosial dengan aktivitas konkret dalam politik seharian, termasuk misalnya melakukan uji publik terhadap undang-undang tertentu, uji materi undang-undang tertentu, dan juga melaksanakan banyak sekali dialog, diskusi, ya hal-hal yang demikian tersebut misalnya dengan politisi, dengan pengambil kebijakan, sehingga ada interaksi yang kemudian aktif antara anak muda dengan salah satunya pengambil kebijakan yang baik di eksekutif maupun legislatif. Nah ini juga Kang menarik juga ya, terjadi ketidakadaan linearitas antara media sosial dan kehidupan nyata terkait dengan partisipasi gitulah. Partisipasi politik milenial. Ini menariknya adalah hari ini justru ya beberapa media sekarang sudah gonjang-ganjing terkait dengan pemilu 2024 nanti. Walaupun memang sampai dengan saat ini wacana penundaan isu pemilu ini terus berlangsung seperti itu ya Kang ya. Maksudnya tidak juga meredup. Nah, banyak media-media yang memprediksi bahwa pemilih milenial itu akan mendominasi daripada pemilu 2024 nanti. Itu jumlahnya bisa sampai sekitar 50 atau 60% gitu Kang. Nah, sebetulnya berkaca daripada beberapa paparan tadi Akang ya terkait dengan milenial yang mana ketika ada RUU Ciptaker segala macam, kelompok muda tumpah ke jalanan seperti itu ya. Nah, sebetulnya wacana penundaan pemilu ini bisa menjadi trigger tidak untuk kalangan milenial untuk dapat mengeksplor atau berpartisipasi lebih aktif terhadap perpolitikan di negara ini kan, di Indonesia gitu. Ada beberapa hal sebetulnya tadi ya yang bisa kemudian diulas. Pertama, kadang ini saya agak menghindari sebetulnya penggunaan terminologi milenial ya. Iya. Kelompok muda lah ya kita katakan ya. Saya highlight sebentar ya, misalnya soal kelompok milenial. Istilah milenial itu kan merujuk misalnya pada buku yang ditulis oleh William Strauss, Neil Howe gitu. Pada 1991 ternyata sudah lama sekali. Sekarang 2022, it means bahwa buku itu ditulis sekitar 30 tahun yang lalu ya. Betul. Dan kalau kita misalnya lebih aware, judul bukunya itu menarik sebetulnya. Jadi judul buku yang ditulis oleh Neil Howe dan William Strauss itu, judulnya ya, jika saya jika saya keliru tolong dikoreksi, itu adalah The History of American Future. Jadi Howe dan Strauss misalnya menangkap ya semua gerak manusia di Amerika atau menampilkannya secara deskriptif dari periode tahun 1500 sekian sampai tahun 2030. Jadi yang namanya milenial itu sangat terikat oleh ruang dan waktu di Amerika, di US. Standar-standar yang digunakan untuk mengukur misalnya milenial itu ya standar yang digunakan mereference pada kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Saya kasih contoh sedikit misalnya. Dalam buku itu ditulis misalnya bahwa periode 1900 sampai 1921 mereka bilangnya atau Howe itu bilangnya adalah brilliant generation. 1900 sampai 1920-an ya. Di mana waktu itu individu-individu brilian lahir di situ. Kemudian pada 1920 sampai 1940 itu mereka menyebutnya atau Howe itu dan Strauss menyebutnya sebagai silent generation. Kenapa? Karena kita tahu dalam berbagai historiografi sosial politik terutama yang memotret aktivitas kehidupan di US, di Amerika itu, periode itu adalah periode Great Depression ya. Saat terjadi krisis ekonomi besar, inflasi luar biasa di sana, sehingga itu berdampak pada kondisi psikologis masyarakat, sehingga generasi yang lahir pada tahun rentang interval demikian itu disebut silent generation. Kemudian berlanjut
Dan pada tahun 60 sampai sekian, tahun 40 sampai 60 itu disebut sebagai baby boomer saat itu. Kenapa? Karena beres perang dunia kedua, ada ledakan populasi yang besar. Itu beberapa indikator yang digunakan oleh William Strauss dan Howe, sehingga memunculkan beberapa terminologi. Nah, persoalannya kan itu tidak relate misalnya di Indonesia. Ini saya coba menyambungkan misalnya dengan data BPS ya. Misalnya bahwa justru misalnya ledakan populasi itu baru akan terjadi sebetulnya di Indonesia, dan baru akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Jadi kan sebetulnya ada hal yang tidak relate. Saya sering menyebut bahwa terminologi milenial itu tidak memiliki kosmologi Nusantara. Ya, jadi tidak merepresentasikan sebetulnya karakteristik masyarakat di Indonesia atau di Nusantara. Sehingga saya lebih banyak menggunakan istilah ya kaum muda, kalau enggak ya anak muda. Misalnya buku soal peran pemuda dalam kontestasi politik yang begitu besar itu dipotret misalnya oleh Benedict Anderson pada tahun 44 sampai 46. Dia menulis, saya bukan promosi ya, tapi Ben misalnya Uncle Ben itu nulis Revolusi Pemuda. Bagaimana misalnya peran pemuda dalam mendorong proklamasi, ada Wikana segala macam di situ, ada Sahrir, ada Amir segala macam. Jadi itu mengandung misalnya kosmologis Nusantara yang saya maksud tadi. Nah, menyambung misalnya pada tadi atau back to the context pada misalnya bagaimana milenial kemudian akan berpartisipasi, akan lebih aktif dan lain sebagainya. Ini menarik karena ternyata komposisi anak muda dalam jumlah pemilih secara umum itu ya memang bukan asumsi ya, mayoritas itu. Itu sudah dibuktikan misalnya oleh data yang dirilis oleh BPS misalnya 2021. Komposisi anak muda itu ternyata jauh lebih besar timbang komposisi generasi-generasi sebelumnya. Bahkan pada tahun 2030-35 itu kan akan diprediksi sebagai bonus demografi, di mana angkatan kerja, angkatan muda itu jauh lebih banyak ketimbang angkatan-angkatan yang non produktif. Ya artinya memang anak muda secara populasi jauh lebih besar. Betul. Sehingga wajar kemudian semua kontestan politik menyongsong 2024 itu menyasar betul anak-anak muda sebagai lumbung atau kolam elektoral yang sangat-sangat besar, sangat produktif untuk mendorong elektabilitas mereka. Nah, pertanyaannya, apakah misalnya 2024 isu penundaan ini akan direspon positif atau negatif oleh anak-anak muda? Kalau kita misalnya merujuk pada banyak peristiwa besar dalam banyak sekali literatur sejarah itu, yang namanya perubahan itu biasanya dimulai dengan yang namanya critical moment. Ada momen kritis di sana. Misalnya 98, ada critical moment di sana ya. Ada reformasi. 65, 45 dan berbagai patahan sejarah yang besar itu selalu dimulai atau melewati sebuah critical moment. Nah, persoalannya 2024 ini saya tidak yakin. Saya belum yakin sebetulnya akan menjadi sebuah critical moment yang baru bagi kelompok muda, bagi angkatan muda. Kenapa? Karena yang namanya critical moment juga tentu dikondisikan lewat beberapa hal, lewat beberapa gerakan, lewat beberapa pengkondisian. Pun misalnya reformasi 98 itu kan tidak dikondisikan dalam 1-2 hari tiba-tiba reformasi kan. Tadi ya. Tapi dimulai dari tahun mungkin 80-an, 90-an sehingga mencapai klimaksnya pada tahun 98. Nah, pasca 98 salah satu hal yang patut kita cermati misalnya dalam kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, jika sebelumnya karakteristik masyarakat kita ini misalnya post figuratif, beberapa ilmuwan menyatakannya begitu. Jadi standar kebenaran itu, standar kebaikan itu ditentukan oleh generasi sebelumnya. Dari cara berpakaian, dari cara misalnya bertutur segala macam. Itu beberapa ilmuwan menyebutnya post figuratif. Tapi pasca 98 kita menemukan fenomena berbeda. Ada istilahnya pre-figuratif. Jadi justru terbalik nih. Justru angkatan-angkatan lama, generasi lama yang hari ini justru terinspirasi oleh anak-anak muda. Belajar dari anak-anak muda. Salah satu contoh yang saya sampaikan misalnya cara menggunakan internet. Angkatan lama misalnya yang lahir tahun 70, lahir tahun 60, bahkan lahir tahun 50 sekarang tuh belajarnya sama anak muda. Sama yang lahir tahun 2000-an, 90-an, belajar internet, belajar mengoperasionalisasikan misalnya telepon seluler, belajar hal-hal baru. Justru critical moment tersebut menciptakan semacam perubahan yang sangat besar. Awalnya post figuratif, standar kebenaran, orang benar, yang baik, seluruhnya itu
diciptakan oleh generasi sebelum, sekarang tuh terbalik. Banyak generasi sebelum kita misalnya itu justru belajar ke kita. Salah satu contoh yang saya sampaikan itu tadi soal menggunakan gadget, mengoperasionalisasikan gadget, belajar menyelami dunia internet dan segala macam. Tapi untuk pemilu 2024 saya pribadi ya, dan ini tentu melalui analisa yang memang tidak menyeluruh. Kita tentu perlu melakukan observasi, pembandingan, kemudian juga menghitung variabel-variabel yang memungkinkan kondisi tersebut terjadi. Tapi kemudian jika mereferensinya pada kondisi hari ini, apakah 2024 akan jadi critical moment baru? Sepertinya indikasinya belum ke sana. Saya pribadi justru melihat 2020 penundaan pemilu ini layu sebelum berkembang ya sebetulnya, karena nyata-nyatanya kita misalnya secara normatif berbicara bahwa yang namanya perpanjangan masa jabatan, penambahan periode itu kan harus melalui terowongan amandemen konstitusi. Betul. Sementara hari ini yang mendorong misalnya agenda tersebut kan tidak lebih dari 3 partai. Dan undang-undang menyebut misalnya bahwa amandemen itu baru bisa terjadi jika diusulkan oleh setengah anggota parlemen dan kemudian diparipurnakan oleh 2/3 parlemen. Jika kemudian harus melewati itu, saya pikir masih butuh waktu, konsolidasi, pengkondisian yang luar biasa. Sementara ya penyelenggaraan pemilu effectively itu ya kurang dari 2 tahun. Saya pikir sih ini akan berkejaran waktu segala macam dan agak rumit tentunya. Begitu, kurang lebih. Oke. Kang, ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, saya ada kopi nih dari Anatomy Coffee. Mangga dicoba, Kang. Ini kopinya es kopi susu yang cukup terkenal di Mantap. Bandung, Kang. Mangga dicoba. Anatomy Coffee, Kang. Oke, lanjut ya, Kang. Oke. Nah, ada poin yang menarik yang dari tadi akan sempat ucapkan terkait dengan sebetulnya banyak partai yang mencoba untuk memakai baju yang sekelompok muda mungkin, semilenial mungkin, seperti itu, Kang. Nah, tapi di sisi lain juga wacana penundaan pemilu ini kan salah satunya yang mendorong adalah partai politik. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian yang luar biasa daripada kelompok muda, di mana kelompok muda ini ya seperti yang tadi saya katakan, ada berapa puluh persen yang akan memilih pada pemilu selanjutnya. Nah, ini gimana, Kang, terkait dengan pandangan gitu ya kelompok muda terhadap partai politik sejauh ini gitu, Kang? Saya pikir begini tadi. Kita mulai dari hal yang menggelitik sebetulnya ya. Misalnya kita sudah tahu partai yang memberikan lampu hijau meskipun belum dikonfirmasi secara bulat mutlak gitu ya. Ada Golkar, kemudian ada PAN, dan ada PKB. Bahkan belakangan ketum PKB memang terlihat konsisten ya, betul, mendorong agenda tersebut. Tapi yang menarik misalnya ada PSI misalnya, partai yang selama ini kemudian membranding diri sebagai partai anak muda, anti oligarki, kemudian juga anti struktur yang ruwet ya segala macam, menggunakan sistem merit. Tapi belakangan justru ya PSI juga meskipun agak malu-malu saya lihat ya, mengiyakan meskipun memang ya, dinyatakan tidak setuju dengan 3 periode, tapi memberikan semacam lampu hijau ya untuk penundaan Pilpres, artinya perpanjangan masa jabatan. Ini kan menarik sebetulnya. Karena selama ini rebranding yang digunakan oleh PSI misalnya anak muda, target atau kolam elektoral mereka adalah anak-anak muda. Meskipun tidak signifikan, saya pikir raihan secara nasional ya 1-2% kemarin juga sepertinya ya memang ini perlu diukur secara lebih serius. Ya merupakan anak muda lah kebanyakannya, kelompok muda. Hasil misalnya dari ya branding, kemudian juga caleg-caleg yang memang sebagian besarnya berusia muda, setidaknya di bawah 40 tahun lah begitu ya.
ini sebetulnya mengkonfirmasi sekali lagi ya hipotesa dari misalnya beberapa termasuk ilmuwan, peneliti, pengamat soal bahwa misalnya partai politik di Indonesia hari ini ya tidak memiliki misalnya pertautan yang tinggi dengan akar rumput. Atau misalnya kalau 55 kata ya beberapa historiografi sosial politik kita menyebut misalnya kalau pada 55 yang namanya pemilu itu bersifat multi aksial. Ya. Di satu sisi ada pertarungan merebut simpati publik, simpati masyarakat, banyak-banyakan suara lah itu. Ya. Tapi di satu sisi mereka juga bertarung secara ideologis. Kontestasi ideologisnya ada PNI misalnya, ada PKI saat itu, kemudian juga ada Masyumi, NU dan segala macam. Ada kontestasi ideologis di situ. Ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ya beberapa pengamat melihat bahwa termasuk ilmuwan ya melihat bahwa hari ini misalnya ya partai kita tidak memiliki kaki-kaki yang kuat atau tidak memiliki pertautan yang kuat dengan basis masyarakat atau basis pemilih mereka, bahkan tidak memiliki misalnya karakteristik ideologi yang jelas. Makanya muncul misalnya skema tentang personalisasi partai, presidensiali partai dan seterusnya. Ini mengindikasikan sebetulnya bahwa pertama misalnya partai politik hari ini agak gamang misalnya terkait ideologi, tapi kedua juga tidak memiliki tadi pertautan yang kuat dengan masyarakat sehingga itu akar yang kuat, sehingga ya sebagian besar bermain misalnya di wilayah isu. Ketika ada isu misalnya kita kemarin dihadang isu misalnya kenaikan harga minyak goreng yang kemudian sangat tinggi ya. Ya semua partai kemudian memainkan peran misalnya sebagai mesias ya bagi masyarakat, mesias gitu, memberikan bantuan minyak goreng murah dan seterusnya. Dan hampir semua partai sama. Dalam konteks demikian kemudian masyarakat tidak bisa akhirnya kesulitan memilah atau memilih partai yang tulus mana misalnya, partai yang konsisten mana, partai kemudian yang hanya cari muka mana dan seterusnya. Karena gerakannya generally itu sama, tidak ada yang berbeda. Misalnya ketika ada gempa di satu sisi mereka sama-sama memberikan bantuan dalam format bentuk yang sama, bahkan ada kecurigaan misalnya distributornya sama, belinya di tempat yang sama. Itu beberapa kondisi yang kemudian menyulitkan masyarakat untuk mengidentifikasi partai ini ideologinya apa, partai ini apa dan seterusnya. Ada bias di sana. Karena mungkin kalau ada saja partai yang konsisten misalnya setiap bulan, setiap minggu para pengurusnya misalnya di level kecamatan, di level desa, bahkan di level RT RW misalnya mengadvokasi kepentingan masyarakat. Betul. Ya. Misalnya terus melakukan pasar murah, memberikan bantuan, itu konsisten misalnya tiap minggu, tiap bulan, maka masyarakat akan mudah misalnya untuk mengidentifikasi ya partai yang konsisten selama ini membantu perekonomian kami partai A misalnya. Corak ideologis saja kan begitu maksudnya. Betul. Itu soal karakteristik partai. Makanya banyak misalnya beberapa ilmuwan yang menyebut ada personalisasi partai, kemudian model misalnya mobilisasi yang rendah dari partai politik segala macam. Itu sedikit highlight saya pikir untuk kondisi partai. Tapi ya however apapun misalnya yang terjadi ya satu-satunya jalan untuk masuk ya, satu-satunya pintu saya pikir untuk masuk pada ruang politik formil itu ya partai politik. Betul. Ya, itu menjadi ini juga ya, menarik juga di satu sisi partai ini ya katakanlah tidak memiliki akar yang kuat, tidak memiliki garis ideologi yang tajam gitu ya, yang tajam. Tapi di sisi lain ya partai juga sebagai salah satu-satunya bahkan ya lembaga di demokrasi yang bisa menjadi kendaraan politik untuk mendapatkan pintu satunya. Betul. Jadi menarik juga. Kalau masuk politik harus masuk partai. Begitu seperti. Itu aksioma ya bagi saya. Sebuah titik untuk yang benar itu ya begitu. Begitu kurang lebih soal partai politik. Oke. Nah ini kan saya sebetulnya menarik juga di pemilu 2019 lalu ini kan. Kalau kita lihat komposisi anggota DPR RI sekarang, itu ada sekitar 52 anggota DPR RI yang merupakan
atau yang berusia 21 sampai 35 tahun. Tuh. Itu menarik gitu kan. Mereka ini kan termasuk daripada kelompok muda kan. Tuh. Termasuk kelompok muda. Nah, apakah pemilu 2019 ini bisa disebut katakanlah momentum sebagai kelompok muda untuk apa? Untuk aktif dalam dunia politik gitu. Ya. Sebetulnya begini, Ted ya. Statistically misalnya betul ada sekian misalnya orang ya Betul. dengan rentang usia 21 sampai 40 lah ya. Ya, 21 sampai 40 tahun lah. Bahkan angkanya cukup banyak, misalnya puluhan ya. Ya. Meskipun tidak sangat banyak ketika dikomparasikan dengan jumlah seluruh anggota parlemen Betul. kita. Kan komposisinya tidak mencapai 2 digit ternyata Ya. ya. Hanya 9% sekian. Statistically itu oke, bisa kita lihat demikian, tapi kalau kita go beyond statistik misalnya, melompat lebih jauh misalnya dari statistik. Bahkan 9% tadi sebagian besarnya misalnya memiliki latar belakang yang sangat memungkinkan mereka untuk mencapai jabatan tersebut. Punya sumber Misalnya, daya yang lebih ya. exactly, punya sumber daya ya. Dalam bentuk misalnya anggaplah kekayaan ya yang memungkinkan mereka kemudian untuk misalnya dengan leluasa, dengan lincah melakukan kampanye ya, bisa pasang baliho segala macam di banyak sekali titik. Itu poin pertama. Kemudian poin selanjutnya ya tadi go beyond statistik ya. Ya sebagian besarnya juga memiliki garis kekerabatan misalnya dengan pejabat daerah ya, dengan elit politik nasional misalnya, atau bahkan ya anaknya siapa yang memiliki karakteristik kuat sebagai local strongman misalnya, local hero dan seterusnya. Meskipun tidak kemudian bisa digeneralisasi semuanya demikian, tapi banyak dari komposisi 9% itu yang ternyata memiliki latar belakang demikian. Bahkan kita bisa hitung jari saya pikir soal anak muda yang betul-betul fight dalam pemilu, memenangkan simpati masyarakat dan bisa terpilih sebagai anggota DPR ya. Karena untuk anggota DPR sendiri kita tahu secara mekanisme memang agak rumit ya. Mereka bukan hanya misalnya harus melewati pertarungan elektoral mendapatkan suara, tapi juga mereka harus bertarung misalnya untuk mendapatkan nomor urut ya, untuk mendapatkan ya daftar caleg tetap segala macam. Karena misalnya di banyak sebetulnya anekdot ya dalam beberapa literatur politik kita ini, ada namanya nomor urut topi, ada namanya nomor urut sepatu. Secara statistik nomor urut topi artinya nomor 1, 2, 3 misalnya memiliki peluang terpilih lebih banyak. Sementara nomor urut sepatu artinya di bawah sekali itu memang memiliki peluang yang sedikit. Jadi banyak sekali sebetulnya tahapan yang harus dilalui oleh anak muda untuk jadi seorang anggota dewan. Jadi makanya beberapa orang menyebut bahwa 9% juga sudah untung. Karena anak muda tentu kita berangkat dari asumsi bahwa ya secara ekonomi belum stabil, popularitas segala macam belum. Makanya agak sulit. Tapi saya pikir sekarang banyak juga misalnya riset ya, jurnal ilmiah yang menyebut terkait misalnya atau menyimpulkan soal efektivitas dari kampanye melalui media sosial. Kan begitu. Media sosial hari ini ternyata memiliki, meskipun tidak 100% ya, memiliki rasio misalnya keberhasilan dalam kampanye itu dari beberapa jurnal yang saya baca itu sekitar 20 sampai 40%. Jadi anggaplah misalnya jika followers Anda misalnya seorang anak muda populer ya 100.000, bisa jadi 20 sampai 40.000 orang itu bisa menerima ya, bukan artinya terpengaruh, bisa menerima misalnya apa yang mereka kampanye yang mereka sampaikan oleh medsos. Apakah akan memilih segala macam? Memang rasionya di bawah 10%. Tapi saya pikir sekarang banyak kan anak muda yang populer, influencer segala macam yang bahkan followersnya bisa mencapai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya pikir itu menjadi salah satu modal. Kalau secara teori kan kadang teori modalitas itu menyebut 3 aspek penting ya. Modal sosial, modal ekonomi, juga modal politik, anggaplah begitu. Masuk kategorisasi mana misalnya? Media sosial ya sudah jelas. Itu menjadi modal sosial yang dimiliki misalnya anak-anak muda. Entah itu influencer namanya ya. Entah brand ambassador dan semacamnya itu
banyak sekali istilahnya itu. Tapi minimal itu jadi modal sosial. Apakah kemudian followers yang besar tersebut juga tidak bisa dikonversi menjadi modal ekonomi? Sangat bisa. Tadi jadi brand ambassador, bisa jadi pengiklan untuk produk tertentu, itu kan bisa dikonvert ya, konversi jadi modalitas ekonomi dan seterusnya. Jadi saya pikir meskipun tadi 50 orang 9% itu dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya itu hari ini rasanya kurang tepat ya. Nah, jika hal itu dipertahankan, ada kecenderungan bahwa Indonesia akan mengalami sebuah fase yang beberapa ilmuwan menyebutnya gerontokrasi kan begitu. Di mana sebuah entitas politik, misalnya sebuah entitas negara itu dipimpin oleh minoritas populasi. Kita kan tadi sudah bahas mayoritas populasi adalah anak muda, tapi nanti di level kepemimpinan, entah itu di level nasional ya, sampai level lokal itu dipimpin oleh minoritas yang usianya misalnya sudah uzur, sudah tua dan seterusnya. Konsekuensinya adalah misalnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dari pusat sampai daerah itu ya akan tidak adaptif misalnya dengan kebutuhan anak muda, perkembangan zaman, pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang demikian pesat dan seterusnya. Jadi ada konsekuensi sebetulnya memang, meskipun belum pasti ya anak muda yang jadi kepala daerah, jadi gubernur, jadi presiden itu kebijakannya akan merepresentasikan anak-anak muda. Memang tidak seinstan itu, tapi minimal ya mereka paham lah. Setidaknya mereka seusia pasti minimal ngerti lah apa yang ada di benak anak-anak muda gitu. Nah itu juga menarik juga ya kan ya, ketika anak muda ini katakanlah tidak menerima manfaat daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau oleh penguasa hari ini, karena ya itu penguasa masih didominasi oleh kelompok tua. Ya betul. Nah ini Kang, lalu apa yang harusnya dilakukan oleh kelompok muda untuk dapat, ya di sisi lain juga tadi kan aktualisasi politik di media sosial tidak sebesar di dunia nyata misalkan begitu ya. Lalu juga di sisi lain mayoritas penduduk kita ini kelompok muda gitu. Ini terakhir mungkin Kang, sekalian closing statement terkait hal tersebut itu Kang. Sebetulnya saya tidak memiliki intensi ya untuk misalnya melakukan dikotomisasi antara kelompok tua dan kelompok muda. Tapi kalau kita melihat tren global, memang hari ini banyak misalnya pemimpin muda yang kemudian diberikan kesempatan untuk memimpin bahkan bangsanya. Salah satu contoh misalnya kemudian bisa kita highlight itu Emmanuel Macron misalnya. Dia terpilih jadi presiden di usia 39 kalau tidak keliru ya, 40 tahun. Usia yang sangat muda saya pikir untuk memimpin sebuah negara dengan identitas negara maju, anggota G20, punya kapasitas ekonomi yang luar biasa seperti Prancis. Itu soal tren global misalnya. Kemudian hal kedua misalnya yang ingin saya sampaikan, kan banyak anekdot ternyata ya. Oke, di Undang-Undang Kepemudaan kita tahun 2009 itu kan menyebut bahwa kategorisasi anak muda itu adalah usia 16 sampai misalnya 30 ya. 30. Sebetulnya di Undang-Undang Pemuda kita 30. Itu. Jadi di luar itu misalnya sudah dianggap tidak pemuda. Tapi kemudian ada anekdot kemudian ya. Ada mungkin bercandaan meskipun dibubuhi dengan narasi yang agak serius bahwa yang namanya muda itu tidak semata-mata ditinjau misalnya dari aspek fisik. Bisa jadi misalnya orang-orang yang sudah mencapai usia 40, 50 itu ya memiliki jiwa muda kan katanya begitu. Ada anekdot misalnya, saya belakangan banyak menikmati siaran YouTube juga. Misalnya salah satu contohnya yang namanya anak Jaksel misalnya. Bukan karena tinggalnya di Jaksel. Iya betul. Tapi misalnya dari hati. Selama lu minum boba katanya. Selama Anda misalnya makan mozzarella segala macam ya itu artinya Anda anak Jaksel. Ya itulah anekdot sebetulnya. Jadi pertama tidak dikotomisasi, kemudian juga kedua ada analisa yang alternatifis bahwa sebetulnya yang namanya muda itu tidak diukur semata dari kategorisasi biologis misalnya, usia segala macam. Segala macam misalnya. Tapi bagaimana misalnya menakar peluang kan tadi pertanyaannya, menakar peluang misalnya
atau melihat peluang anak-anak muda ke depan, terutama di dalam atmosfer politik di tanah air. Saya sih ini wishful thinking juga sebetulnya ya. Ya anak muda lebih banyak sebetulnya berpartisipasi dalam politik, karena tadi ada gerontokrasi yang mengancam kita, tren global yang kemudian mendorong banyak anak muda terlibat aktif dalam dunia politik kita. Tapi ada juga handicap misalnya, salah satunya misalnya, jadi saya sudah bilang bahwa satu-satunya pintu menuju politik formal itu ya partai politik. Sementara kita tahu misalnya dalam kehidupan partai politik di Indonesia umumnya sulit misalnya untuk mengakomodasi anak-anak muda sebagai saya tidak berbicara misalnya sebagai anggota biasa, tapi sebagai elit dan pemegang kebijakan di partai, baik di level pusat, misalnya provinsi ataupun daerah. Kaderisasi misalnya untuk anak muda itu terbatas, sehingga peluang untuk anak muda berkarir di partai itu memang jika kondisinya hari ini agak menyulitkan. Terlebih misalnya secara sosiologis, secara psikologis juga kan anak-anak muda hari ini beberapa jurnal menyebut tidak memiliki kekokohan, bahasanya kekokohan mentalitas misalnya seperti orang-orang tua yang lahir pada periode revolusi misalnya segala macam. Jadi ada kecenderungan untuk mudah tersinggung, putus asa dan seterusnya, sehingga ya lebih memilih untuk escape. Lewat apa escape-nya? Lewat healing misalnya sekarang yang lagi tren kan, staycation, seterusnya. Itu model atau fenomena yang belakangan ini terjadi. Tapi balik lagi, peluangnya ada, peluangnya cukup besar, tapi beberapa peranata politik di Indonesia sepertinya memang agak kurang friendly. Misalnya bahkan dalam lebih tinggi konteks soal plotting anak muda sebagai pengambil kebijakan di partai. Sebetulnya ada jalan lain, ada pasti. Banyak sekarang misalnya yang ditempuh oleh anak-anak muda itu melalui jalur apa? Melalui jalur komunitas. Konsep yang bersifatnya kolaborasi segala macam. Oke, politik formal itu partai, tapi misalnya untuk membangun popularitas, untuk membangun jaringan, melakukan konsolidasi ekonomi, itu melalui komunitas. Sehingga banyak sekali misalnya hari ini komunitas-komunitas yang diisi misalnya oleh anak muda dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dari IT misalnya, dari sosial, kedokteran segala macam itu ngumpul membangun komunitas sebagai narasi alternatif untuk mencapai misalnya jabatan-jabatan politik tertentu ketika misalnya pintu kepartaian itu agak sulit misalnya mereka akses. Oke, misalnya ada beberapa partai yang mulai akomodatif, tapi kan itu lebih pada agenda internal partai. Bukan model kerja partai secara keseluruhan di Indonesia, sehingga agak sulit. Tapi saya pikir peluangnya masih ada, terbuka, bahkan jalan melalui komunitas juga masih sangat terbuka lebar. Makanya BSOD misalnya termasuk second house dan yang saya kelola itu banyak melakukan agenda-agenda kolaborasi bersama komunitas misalnya, bersama anak-anak yang memang memiliki minat misalnya terhadap politik dan yang lain-lain. Untuk apa untuk yuk mari bersama-sama membangun kesadaran politik anak muda. Terus spread out lah gitu ide tentang demokrasi, tentang politik itu all over Indonesia lah gitu. Memang tidak rapid tidak spread out all over Indonesia very rapidly, tapi minimal tetap berjalan. Ada upaya kecil tapi terus konsisten segala macam, karena tadi kita juga mencoba untuk terlibat, untuk mengaktifasi fungsi sosial sembari jangan sampai kemudian orang lain, bangsa lain sudah kemana dengan anak-anak muda yang brilian, jenius, pintar, cerdas, tapi kita masih diskusi kebangsaan kita kan masih di situ-situ saja misalnya soal yang sebetulnya tidak terlalu substansial yang ngurusi hal-hal sifatnya privat segala macam kan. Kita akan sangat tertinggal jauh padanya. Apalagi anak-anak muda kita kalau sudah malas, sudah nggak mau, akan mengambil jarak dari politik, sehingga mungkin politik ke depan kalau tidak ada perubahan yang signifikan itu hanya urusan segelintir orang saja. Itu yang dinamakan oligarki kan secara teori begitu. Karena sebagian besar mayoritas yang lain pada akhirnya mengambil jarak karena menganggap politik hanya mainan orang-orang tertentu. Itu sebetulnya. Siap, Kang. Itu sekalian closing mungkin ya. Dari ini saya. Kang satu lagi Kang.
Ini Kang Akang punya apa? Kegiatan Bandung School of Demokrasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin Kang untuk menarik peminat kelompok muda gitu. Ya sebetulnya kan Bandung School of Democracy itu sudah lahir dari 3 tahun lalu kurang lebih ya, 2019. Sudah banyak melakukan kegiatan physically, misalnya secara fisik ataupun melalui dunia maya misalnya lewat webinar segala macam. Tapi poin utamanya BSOD itu tentu lembaga non profit, ya. Tidak mencari uang dari situ. Kedua, kemudian motifnya adalah tadi menyebarluaskan ide, menyebarluaskan gagasan yang intisarinya adalah demokrasi. Pada siapa? Pada anak-anak muda. Ide terkait demokrasi, misalnya ide terkait politik yang mengusung nilai dan seterusnya. Kenapa demokrasi itu penting sebetulnya? Karena demokrasi meskipun bukan sebuah konsep terbaik tentu saja ya. Secara teori begitu, tapi konsep yang paling aplikatif dan paling bisa dijalankan terutama oleh republik ini yang memiliki misalnya heterogenitas etnokultural. Bahasa Benedict Anderson itu kan terdiri dari banyak sekali kultur, suku, agama dan seterusnya. Kemudian misalnya demokrasi itu ya tadi bukan paling benar, it's not the best argument misalnya demokrasi itu, tapi the better argument. Kalau kata Habermas itu the principle misalnya of the better argument. Better itu berarti bagi semua kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu penting saya pikir dipahami misalnya oleh generasi muda, oleh anak muda. Kenapa? Terlebih bahwa ya pasca 2017 tentu saja di Indonesia kan ada gelombang fundamentalisme ya, konservatisme yang tinggi. Konservatisme yang namanya fundamentalisme itu back to the roots. Artinya mereka hanya akan memperjuangkan misalnya apa yang menurut mereka benar. Mereka misalnya doesn't care lah ya. Tentang kelompok lain, tentang suku lain, tentang agama lain yang tentu saja nilai prinsip ini bertentangan dengan demokrasi. Kata Habermas lagi, kalau ada motif gerakan demikian itu ya katanya ya contradictionary sedari awal, kontradiksi dengan gagasan-gagasan yang sudah disepakati lah ya oleh kita semua. Sebetulnya sih lebih pada itu. Kita misalnya melakukan BSOD batch 1, kedua dengan beberapa narasumber yang tentu dipilah memiliki kompetensi memiliki pengetahuan, dan mudah-mudahan soon lah ya as possible itu ya kita bikin yang ketiga lah tadi untuk menyebarluaskan gagasan terkait demokrasi. Oke, tentunya itu. Jadi buat teman-teman nih khususnya kelompok muda yang mau ikut dalam kelas ya bentuknya kelas daripada BSOD batch ketiga nanti bisa daftar atau bisa cari infonya. Betul. Di Instagramnya ada. Betul. Instagram Bandung School of Democracy.official. Baik, itu aja mungkin Kang untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Nih mau kita ngobrol santai di sore hari ini. Ya. Siap. Penutupan mungkin kita minum kopi bareng-bareng kan? Kopi. Siap. Kopi nasionalisme baru. Tommy. Seberapa menit?